Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala aidan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab astaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jemaah salat Jumat Masjid Al-Istiqomah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah yang tiada henti-hentinya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah yang kamu terima, tidak akan kamu tahu selama-lamanya. Berapa jumlahnya, berapa jenisnya, dengan alat apapun untuk menghitungnya. Paling ada tiga besar rahmat Allah yang ada pada diri kita saat ini. Pertama adalah nikmat keislaman yang masih kita pegang teguh dan kita punya khirah dan semangat untuk menjalankannya. Karena keislaman inilah yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Yang kedua adalah nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita sehat jasmani dan rohani. Bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan yang mulia ini. Betapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini sakit, mungkin di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Kita doakan semoga mereka cepat sehat kembali dan bisa beribadah seperti kita. Yang ketiga adalah nikmat waktu. Waktu itu dalam Islam adalah sangat penting dan sangat berharga. Alhamdulillah saat ini kita masih punya waktu untuk beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah di dalam Islam, waktu itu diukur dengan ibadah. Tidak pernah diukur dengan uang dan materi. Salawat dan salam disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang berbahagia, di awal Ramadan dulu kita sering membicarakan bahwa Ramadan ini adalah sebuah pelatihan, sebuah training,
Sehingga disebut dengan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Karena memang Ramadan ini bukan bukti, tapi baru merupakan pelatihan atau training yang kita jalani sekarang. Bukti itu nanti, setelah 11 bulan yang akan datang, mulai daripada bulan Syawal sampai nanti ke Ramadan tahun yang akan datang. Sekarang bagaimana usaha-usaha kita di bulan Ramadan ini agar nanti tetap bisa kita laksanakan setelah bulan Ramadan ini berakhir. Bukan berarti kalau Ramadan ini pergi meninggalkan kita, maka selesai sudah semua aktivitas kita, hilang semua, tidak demikian. Tapi berlanjut terus. Yang pertama adalah ibadah saum. Ibadah puasa. Memang Ustadz masih ada ibadah wajib di luar bulan Ramadan, tidak ada. Tapi banyak puasa-puasa sunnah yang bisa kita lakukan. Jangan sampai hilang semua ibadah puasa kita, tidak pernah kena kerjakan lagi sampai nanti tahun yang akan datang. Kalau umur kita ada, jangan demikian. Di bulan Syawal nanti, ada kesempatan diberikan oleh Allah kepada kita. Yakni adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa umatku yang mampu berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, kemudian dia tambah 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah puasa umatku itu selama 1 tahun. Untuk itulah, maka jangan kita tinggalkan. Masalah waktunya kita atur. Mungkin di pertengahan Syawal, atau 2/3 daripada bulan Syawal, karena di awal Syawal kita banyak tamu, banyak saudara, banyak ponakan, banyak cucu dan sebagainya. Karena ibadah puasa ini bapak-bapak dan saudara-saudara jemaah sekalian, ini adalah merupakan ibadah yang mampu untuk melawan hawa nafsu kita. Di dalam diri seorang manusia itu, antara hawa nafsu dan keimanan itu selalu berjuang setiap hari. Maka tanya Allah di surat Al-A'raf ayat ke-179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sebagian besar nanti isi api neraka itu adalah jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami berikan pada mereka hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi digunakan adalah untuk kepentingan hawa nafsunya, untuk keduniaannya semata. Kami berikan mereka mata, mata juga tidak digunakan untuk melihat, membaca ayat-ayat Allah, baik yang tertulis dalam Al-Quran maupun ayat Allah yang terbentang di alam bumi ini, termasuk diri kita. Demikian juga telinga diberikan, tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat orang yang baik, atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan. Balhum adullu. Bahkan lebih sesat lagi kata Allah. Ulaika humul khafilun. Dan mereka termasuk golongan orang-orang yang lalai dalam hidupnya. Nauzubillah min dzalik. Untuk itulah, karena puasa sunnah banyak di bulan Ramadan, apakah puasa hari Senin, hari Kamis, di pertengahan bulan, dan sebagainya. Yang kedua, kita sanggup sholat tarawih sebulan penuh. Hukumnya juga sunnah. Masihkah ada Pak Ustadz di luar bulan Ramadan itu sholat tarawih? Tidak ada. Tidak ada. Yang namanya tarawih. Tarawih itu adanya hanya di bulan Ramadan. Tetapi yang hampir mirip dan sama, ya, serupa tapi sama, ada sholat malam. Ada sholat tahajud. Yang hampir-hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rakaatnya sama. 8 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir. 11 rakaat, sama. Tetapi sholat tahajud ini afdolnya setelah kita bangun dari tidur, pertengahan malam atau 2/3 malam. Di beberapa hadis Rasulullah itu lebih sering di 2/3 malam. Kenapa? Supaya nyambung dengan sholat subuh. Kalau kita bangun jam 12 malam atau jam 1 malam, sering terlambat bangunnya untuk sholat subuh. Padahal sholat subuh itu wajib. Dan dilaksanakan di masjid bagi kaum laki-laki. Nah, itu. Apa tujuan dan maksud dari sholat tahajud itu? Apakah supaya pangkatnya cepat naik? Apa supaya usahanya maju? Apa cepat orang kaya jadi orang kaya? Tidak ada hubungan dengan itu. Tidak ada hubungan. Hubungannya apa? Untuk mengangkat kemuliaan di orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ayat yang kita bacakan di pembukaan daripada khutbah ini. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayat asa rabbuka maqaman mahmuda. Engkau lihat hamba-hambaku, kata Allah, sujud di hadapanku. Apa yang mereka harapkan? Maqaman mahmuda. Supaya terangkat kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencari kemuliaan di hadapan Allah itu tidak mudah. Seperti mencari kemuliaan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia, bagikan uang. Ya, apalagi dalam pemilu kemarin. Bagikan sembako. Kita akan dapat pujian dari orang-orang yang menerima uang atau sembako yang kita berikan. Tetapi yakinlah, kemuliaan di hadapan manusia itu sifatnya subjek, tidak objektif. Dan kebenarannya juga dipertanyakan. Tapi kalau kemuliaan di hadapan Allah 100% objektif. Dan tidak ada keraguan lagi. Akan dapat imbalannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah surga Jannatun Naim. Kalau sudah mulia. Yang ketiga, di bulan Ramadan ini kita berusaha terus Quran, baca Al-Quran. Bahkan ada yang khatam 1 atau 2 kali 1 bulan. Masya Allah.
Memang luar biasa. Hiroh dan semangat untuk beribadah di luar bulan Ramadan ini. Tapi nanti setelah Ramadan tidak ada lagi, jangan hilangkan ibadah itu. Jangan lupakan. Jangan simpan Quran itu di almari kemudian dikunci, tidak pernah lagi dibuka-buka. Tetap. Salah satu kelemahan umat Islam, saya katakan, terutama di negeri kita ini, adalah masalah Quran ini. Untuk membagi waktu untuk membaca Quran. Kadang-kadang tidak punya waktu untuk itu. Untuk tadabbur Quran itu. Belajar tentang Quran itu. Tafsirnya, terjemahannya, maksudnya, asbabun nuzulnya. Kadang-kadang kita tidak punya waktu. Yang ketiga adalah melaksanakan dalam kehidupan kita akan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Bukankah kata Allah, "Lau anzalna hazal Qur'ana ala jabali la ra'aitahu." Kalaulah sekiranya dulu Quran ini diturunkan tidak kepada Rasulullah SAW, tapi kepada gunung-gunung yang ada, kata Allah, engkau akan lihat. Oh, si amutasaddian min khasyatillah. Engkau akan lihat gunung-gunung itu membenarkan akan isi dari Quran itu. Dan mereka terpecah berkeping-keping karena takutnya kepada Al-Quran itu. Sekarang ini yang kita pertanyakan. Sejauh mana ketakutan kita melanggar ajaran-ajaran Quran itu? Sejauh mana kita menjalankan ajaran-ajaran Quran itu? Tidak mungkin terjadi di negeri ini kezaliman. Tidak akan mungkin terjadi kecurangan. Tidak akan mungkin terjadi fitnah di mana-mana. Kalau orang menjadi Quran ini sebagai pedoman hidupnya. Karena ini janji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum amroini. Saya tinggalkan kata Rasulullah 2 pusaka kepada kalian. Lan tadillu abada. Fa in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Dengan syarat kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, akan selamat dunia akhirat, akan sejahtera, tidak hanya di dunia saja, lebih-lebih di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak ada meninggalkan apa-apa. Termasuk kepada istri-istrinya enggak ada. Enggak ada harta yang banyak, apalagi kepada anak-anak cucunya enggak ada. Orang sekarang itu yang berpikir itu. Meninggalkan dulu kepada keturunannya dan sebagainya. Takut banget sekali dia tidak makan anak-anak yang keturunannya gitu. Seolah-olah dia yang menentukan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Maka saya katakan kadang-kadang kita sudah terlalu jauh daripada kaedah-kaedah daripada Al-Qur'anul Karim. Di surat Al-Jum'ah mungkin sering kita dengar dibaca para khatib kita atau para ustadz kita. Kata Allah, kami berikan contoh kepada orang Islam bagaimana nasib orang Yahudi, Bani Israel. Mereka diturunkan kitab Taurat. Tapi mereka tidak pernah ingin tahu kitab Taurat itu. Isinya apa, ajarannya apa, apalagi melaksanakannya. Malahan mereka mendustakan, membelakangi akan kitab Taurat itu. Maka diibaratkan Yahudi itu seperti himar, seperti keledai. Membawa buku-buku yang berisi ilmu yang banyak, tapi tidak tahu apa-apa. Hanya haus dan lapar. Artinya apa? Hai umat Islam, kamu jangan seperti Yahudi. Yahudi itu ada kitab Taurat, mereka tidak tahu apa-apa. Kamu ada Quranul Karim yang benar 100% dapat Allah. Jangan sampai perlakukan Al-Quran itu seperti orang Yahudi memperlakukan kitab Taurat. Nah, mudah-mudahan
latihan kita sebulan Ramadan ini ya memberikan dorongan dan motivasi kita untuk melanjutkan ibadah-ibadah kita yang mulia di bulan Ramadan ini setelah nanti berakhir. Karena tinggal hanya beberapa hari lagi. Mungkin 4-5 hari lagi. Ya, sudah berakhir bulan Ramadan ini. Nah, itu. Yang ketiga, yang keempat adalah menafkahkan harta. Apa zakat fitrah, apa zakat mal, apa sedekah, ya. Ini harus kita lakukan. Ya. Karena inilah nanti yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berangan-angan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, termasuk saya. Jangan berangan-angan nanti harta saya itu urusan daripada yang mewarisi saya. Kalau kita sudah meninggal dunia, nggak ada urusan kita dengan dunia lagi. Jadi semasa hidup inilah kita sisihkan sebagian kecil dari harta kita, kita nafkahkan di jalan Allah. Apa untuk masjid, apa anak yatim, fakir miskin, atau sarana sosial dan sebagainya. Karena itulah nanti yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, milik kita itu makanan. Tapi makanan itu terbatas. Ya yang kita makan saja milik kita. Itu pun kalau kita sehat, baru nikmat. Kalau kita sakit nggak enak apapun makanannya. Artinya makanan itu pun terbatas. Kedua, pakaian yang kita pakai. Nggak mungkin kita pakai sekaligus semua. Ya paling-paling hanya seperti ini. Itu pun dikala kita sehat. Kalau sakit, nggak ada lagi pakaian yang kita pakai. Yang dipakai itu adalah baju rumah sakit kalau kita dirawat di rumah sakit. Yang ketiga, apa yang kita nafkahkan di jalan Allah sewaktu kita hidup. Itulah yang milik kita selama-lamanya, yang rajin dan dia itu selalu menemani kita dan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikala tidak ada pembelaan dari siapapun juga. Nah, mudah-mudahan inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada diri saya terutama tentunya dan sebagai dorongan untuk memperbaiki diri saya dan tidak terkecuali kepada bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah yang berbahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafaqni wa iyyakum bisikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum bima fihi min ayati wa sikril hakim. Innahu al ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim hazan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah taala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhazu minha adlu wa lahum yansurun. Shadaqallahul azim. Ayat ini di surah Al-Baqarah ayat ke-48. Peringatan Allah kepada kita. Hendaklah kamu takut menghadapi suatu hari nanti. Hendaklah kamu khawatir jika berjumpa dengan hari tersebut. Di mana pada hari itu semua orang hanya memikirkan nasibnya sendiri. Tidak ada lagi pernah terpikir untuk membantu orang lain. Sekalipun semasa di dunia mungkin temannya, tetangganya, teman karibnya dan sebagainya. Dan pada hari itu adalah keadilan dari Allah. Seadil-adilnya. Sehingga tidak ada orang merasa diperlakukan tidak adil. Dan tidak ada kemudahan. Kecuali kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi. Di dunia mungkin masih banyak
kemudahan diberikan orang kepada kita, walaupun kita salah. Tetapi di hadapan Allah tidak ada kecuali kemudahan dari Allah. Walahum yunsurun, dan tidak ada pertolongan kecuali adalah pertolongan yang pernah dia perbuat kebaikan semasa dia hidup di dunia, dan dinilai Allah adalah sebagai amal soleh buat dia. Itulah yang akan membantu dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan peringatan Allah ini adalah untuk meningkatkan khirah dan semangat kita untuk menjadikan kita adalah manusia atau orang yang bermanfaat, yang tidak hanya buat diri kita dan keluarga kita, lebih-lebih kepada orang lain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma fir lana li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina illal ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ital fasl wa baghyi la'allakum tadhakkarun. Rasulullah akbar, aqimis shalah.